ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Remboken tentang perangkat pembelajaran biologi yang ada di sekolah tersebut. Dan saat ini ada 3 buku kerja yang diberikan, namun ini hanya untuk kelas 12 di sekolah tersebut. Yang pertama, di sini ada buku kerja 1. Buku kerja 1 terdiri dari analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Kemudian yang kedua ada analisis materi pelajaran. Yang ketiga analisis model pembelajaran. Yang keempat rancangan penilaian. Yang kelima ada silabus. Dan yang keenam ada RPP. Kemudian ada buku kerja yang kedua. Di situ terdapat kode etik guru. Kemudian ada ikrar guru. Kemudian yang ketiga tata tertib guru. Yang keempat pembiasaan guru. Yang kelima kalender pendidikan. Yang keenam analisis hari efektif. Yang ketujuh program tahunan. Yang kedelapan ada program semester. Dan yang kesembilan ada jurnal harian guru. Kemudian buku kerja yang ketiga, di situ terdapat daftar hadir siswa. Yang kedua daftar nilai pengetahuan. Yang ketiga daftar nilai keterampilan. Yang keempat penilaian sikap spiritual dan sosial. Yang kelima analisis ulangan harian. Yang keenam program perbaikan dan pengayaan. Yang ketujuh daftar buku guru dan siswa. Yang kedelapan jadwal mengajar. 9 rubrik penilaian. Dan yang ke-10 kumpulan soal-soal. Jadi di sini hasil analisis saya pada perangkat pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Remboken, yaitu di sini ada catatan-catatan. Yang pertama, di buku kerja 1 terdapat analisis, di dalamnya ada SKL, kemudian ada kompetensi inti, pasangan kompetensi dasar, dimensi kognitif, dan dimensi pengetahuan. Kemudian ada KKO, materi pokok, dan juga IPK. Selanjutnya yang kedua, analisis materi pelajaran. Analisis materi pelajaran di sini ada pasangan kompetensi dasar, kemudian ada materi reguler, ada materi pengayaan, kemudian ada mulok, materi teraktualisasi, kemudian yang terakhir ada nilai karakter atau PPK. Dan yang ketiga, di situ ada analisis model pembelajaran. Di sini terdapat kompetensi dasar, kemudian ada IPK, ada model pembelajaran, dan tahapan atau sintaks pembelajaran. Yang keempat, ada rancangan penilaian. Di situ terdapat IPK, ruang lingkup penilaian, kemudian bentuk penilaian, dan teknik penilaian. Yang kelima ada silabus. Silabus di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kemudian ada kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Dan yang terakhir ada RPP. RPP terdapat kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat, bahan dan sumber belajar. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, selanjutnya ada penilaian, kemudian ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Jadi di sini ada catatan khusus pada analisis saya, yaitu yang pertama pada silabus dan program tahunan di sini alokasi waktunya berbeda. Contohnya pada silabus alokasi waktu pada materi pertumbuhan dan perkembangan itu 12 jam pelajaran, sedangkan pada program tahunan alokasi waktunya itu 16 jam pelajaran. Jadi terdapat perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu indeks pencapaian kompetensi dengan tujuan berbeda pada RPP. Selanjutnya catatan yang kedua di sini pada materi pertumbuhan dan perkembangan
indeks pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran itu berbeda. Saya mendapati itu di RPP. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Itu terdapat pada materi enzim. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran hanya satu, yaitu discovery learning. Seharusnya guru yang ada di SMA tersebut harus menggunakan model pembelajaran yang lain, misalnya dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Selanjutnya, catatan yang terakhir itu kisi-kisi soalnya tidak tercantum dalam perangkat pembelajaran ini. Namun, di balik kekurangan yang ada kelebihan yang saya dapatkan pada perangkat pembelajaran ini. Yang pertama di sini perangkat pembelajaran ini sudah lengkap. Kemudian terdapat bentuk penilaian yang lengkap. Selanjutnya terdapat teknik penilaian yang baik. Dan yang terakhir di situ adanya kegiatan mulok untuk praktikum materi pembelajaran. Demikian hasil presentasi dan hasil analisis saya saat ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Demikian, terima kasih.